Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami tidak ada di tempat lain, tapi ada di tempat ini. Kami ingin memuji, memuliakan Tuhan saat ini dengan segenap hati kami. Kami ingin mendengarkan firman. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sembah Tuhan.
katakan bersama. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Sekali lagi katakan, bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Berikan kami kesempatan, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini, bila selama ini aku baru di hadapan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktu, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus.
berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa bertemu Tuhanku, berkenan. Ini kerinduan kami Tuhan, satu yang ku perlu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kesungguhan hati kami Tuhan menyembah Engkau. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selalu untuk Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk segenap hidupku adalah milik-Mu.
untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untuk Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milik-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga selalu, lebih sungguh katakan selalu untukmu, selalu untukmu, selalu Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milik-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai surga nanti, selalu untukmu. Lebih sungguh katakan selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milik-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sembah Tuhan. Selalu untukmu, ya Tuhan.
Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Tolong aku, hidup kudus tak bercelah, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi besarlah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi besarlah kuasa. Bapakku tolong aku, Bapakku tolong aku, amin. Hidup kudus tak bercelah, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuat
Besarlah kasih-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Besarlah kuasa, besarlah kuasa, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Benar Tuhan, tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk mengetahui hal ini Tuhan, bahwa dengan kekuatan kami tidak akan sanggup melakukan apapun. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu petunjuk dari Engkau Tuhan, yang menuntun kami dalam hidup kami. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan sanggup melakukannya. Urapi kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Mungkin kita sudah sering baca atau sudah pernah mendengar hal ini, tapi mari kita merenungkannya lagi. Amin, saudara. Amsal 27 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Saudara, waktu saya kuliah, ya, saya tidak tinggal di asrama waktu kuliah di Jakarta. Pada waktu itu Pak Eras adalah ketua kepala asramanya ya. Kalau saudara pikir doa pagi jam 5 itu hanya beberapa tahun terakhir ini, itu salah besar saudara ya. Karena dari tahun saya kuliah itu tahun berapa itu ya. Pak Eras itu udah bangun jam 4 saudara. Dia sebagai kepala asrama, walaupun saya tidak tinggal di asrama, tapi kan saya dengar ceritanya gitu. Jam 4 Bapak itu sudah bangun dan dibanguninnya satu-satu. Anak asrama itu dibangunin satu-satu sama beliau. Terus diajak doa jam 4 pagi saudara. Banyak kisahnya saudara ya. Ada yang disiram lah karena gak bangun-bangun gitu kan. Iya saudara ya, lucu. Ada yang ditarik sama Pak Eras gitu ya. Pokoknya dia memastikan seluruh anak asrama tuh bangun pagi doa sama-sama. Jadi bukan cuma sekarang doa pagi itu ya. Dari lama sudah dia lakukan. Kemudian ada satu hal juga yang membuat saya sangat meneladani beliau. Banyak orang heran kenapa yang namanya Israel Roland ini bisa masuk ke dalam itu ya. Karena mereka gak tahu gitu ya. Saya juga gak perlu ngasih tahu gitu kan saudara ya. Saya sering diajak sama Pak Eras itu ke satu ruangan di asrama. Kalau kita anak-anak asrama tuh bilangnya ruang maha kudusnya Pak Eras. Kenapa? Pak Eras tuh sederhana banget saudara ya kan. Walaupun dia mampu untuk tinggal di rumah atau di apartemen, dia tinggal pilih saudara. Tapi dia tinggal di asrama waktu itu. Waktu dia jadi kepala asrama. Dengan ukuran rumah ya. Pak Eras, Bu Eras, Stephen dan Fanny. Berempat ya saudara. Dengan ukuran, bukan rumah itu, dia tinggal di asrama. Ruangannya kecil saudara.
Dan dengan ruangan yang kecil itu, dia membagi satu ruangan yang ukurannya tuh paling 2x2. Kecil gak saudara? Kecil banget ya. 2x2 itu satu ruangan, itu pun atapnya pendek saudara. Dan ruangan itu dipenuhi dengan buku. Buku semua di dindingnya. Dan di ruangan itu ada tempat kayak orang duduk gitu ya. Untuk kayak bantal tipis yang besar gitu. Untuk dia duduk dan ada gitar di dalam. Kita sebutnya itu ruang Maha Kudus. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ke situ saudara. Betul. Tapi saya diajak waktu itu. Karena apa saya lupa gitu saudara. Saya masuk ke dalam tuh. Waduh saudara ya kan. Ya, disitulah Pak Eras menulis lagunya saudara ya. Disitulah Pak Eras menulis bukunya. Di situ saudara. Zaman saya dulu masih ada mesin ketik saudara ya kan. Tapi kemudian diganti laptop gitu kan. Masih ada mesin ketiknya tuh di pojokan tuh saya lihat. Kemudian saya tanya, Pak, berapa lama Bapak di sini setiap hari? Kalau enggak sibuk katanya, pasti dia di situ. Saudara. Nah, apa hubungannya dengan yang kita baca tadi, saudara? Ayat ini juga dari beliau, saudara ya. Enggak apa-apa ya, saudara, saya share. Karena beliau bilang, kita ini cuma ada 2 pilihan. Ya kan? Mau kenyang sama Tuhan atau mau kenyang sama dunia, udah itu aja katanya. Mau kenyang sama Tuhan atau mau kenyang sama dunia, pilihannya cuma itu saudara. Dan firman Tuhan ini tidak mungkin bohong. Yang kenyang menginjak-injak madu. Madunya ini yang mana kita yang tentukan, amin saudara. Apakah madunya ini dunia atau madunya ini Tuhan? Kenapa kita tadi banyak nyembah ya, supaya saya pribadi mengenyangkan diri saya dengan roh gitu loh saudara. Amin saudara ya. Kalau kita kenyang dengan roh, kita kenyang dengan Tuhan, maka madu dunia akan kita injak-injak. Tapi kebalikannya sama saudara. Kalau kita kenyang dengan keduniawian, maka hal-hal yang rohani yang adalah madu, ya kan, madu yang manis, akan diinjak-injak oleh orang tersebut. Dan tidak ada jalan tengah. Saya katakan sekali lagi, tidak ada jalan tengah. Saya setengah madu aja Pak, setengah kenyang madu Tuhan, setengah kenyang madu dunia, gak bisa. Dari awal Pak Eras sudah bilang harus pilih salah satunya, dan dia pilih kenyang dengan Tuhan. Makanya ada ruangan kayak gitu. Dia mengenyangkan dirinya dulu, sehingga waktu dia terima uang banyak, ya. Uang itu bukan dia beli apartemen, bisa gak Pak Eras beli? Bisa. Uang itu bukan untuk dia beli mobil mewah. Zaman Pak Eras dulu gembala, itu, ini saya gak sebut gereja, ada satu gembala yang mobilnya Ferrari, pakai uang jemaat, ada. Tapi Pak Eras memilih untuk tidak melakukan itu. Saudara tahu, mobilnya itu Toyota Crown, saya berulang kali masuk mobil itu saudara. Toyota Crown yang sudah rusak-rusak, pokoknya kata Pak Eras harus dibaikin sampai bisa katanya. Dia gak mau ganti mobil lain. Sampai itu Toyota Crown bener-bener gak bisa. Akhirnya dia ganti mobil. Dan ganti mobilnya, saudara pikir yang lebih mewah? Enggak, dia ganti Toyota Camry saudara. Yang speknya di bawahnya saudara. Itulah Pak Eras saudara ya kan. Karena dia sudah kenyang dengan rohani. Hal yang dunia diinjak-injak. Karena dia kenyang dengan rohani, orang kasih uang persembahan banyak bukan untuk dirinya, tapi untuk anak asrama. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Suatu waktu, saudara, saya lagi kerjain tugas dengan teman-teman, terus waktunya makan siang atau makan malam karena lembur, karena kami kerjain tugas banyak kelompok gitu, makan gitu, makan sore atau makan malam gitu. Terus, kamu ikut makan yuk katanya gitu. Jadi saya walaupun bukan anak asrama, pas lapar gitu ya kan, ya udahlah turun ke bawah ke ruang makan, saya ikut makan saudara. Dan saudara tahu apa lauknya? Lauknya itu nasi, kuah bening dengan tahu, udah itu aja. Terus tiba-tiba Pak Eras datangnya, saya cerita singkat aja saudara. Tiba-tiba Pak Eras mau makan juga, datang dia dari atas dari rumahnya itu, turun mau makan juga. Terus dilihat, apa ini? Apa? Lauknya tahu. Langsung dia telepon, suruh pesen ayam goreng buat kami semua, pakai duitnya pribadi saudara. Itu Pak Eras kayak gitu saudara. Jadi saya kebagian juga ayam goreng gitu saudara. Aduh dilihatnya, Roland kamu ngapain di sini katanya.
gitu ya. Jadi itu bagi saya menjadi suatu teladan sampai sekarang. Kalau dia pengen hidupnya dalam tanda kutip standar gembala saat itu, bisa. Dan orang gak akan menghakimi, benar. Karena orang menganggap hal itu wajar. Saudara. Satu gereja lagi, saya gak usah sebut, ada gerejanya di Palangkaraya. Saudara. Gembalanya yang bisa naik turun surga itu. Saudara. Ya. Punya bodyguard 8, saudara. Saya pernah main musik soalnya pas mereka lagi krisis pemain musik, entah kenapa saya ditelepon, main sini. Kak katanya, oke berangkat saudara saya. Ini saya lihat saudara masuk pintu tuh, gembalanya 8 orang bodyguardnya saudara. 8 orang saudara. Wow tuh ya. Kalau Pak Eras mau kayak gitu bisa. Dan tidak ada yang protes, coba bayangkan. Seorang gembala pakai Ferrari ke gereja, enggak ada yang protes. Jemaat pun diem aja saudara. Seorang gembala punya bodyguard 8, tidak ada satupun yang protes. Saudara. Dianggap wajar. Itu saudara ya. Tapi Pak Eras tidak memilih jalan itu dan saya bersyukur ya saudara. Itu menjadi teladan bagi kita, saya share buat saudara. Kenapa? Karena ayat ini yang dipegang teguh. Kalau satu orang mengenyangkan dirinya dengan hal yang kerohanian, maka hal yang keduniawan itu akan diinjak. Walaupun saya masih suka makan enak, ya kan? Saya tahu ini makan enak, ini enggak. Walaupun saya kadang-kadang masih punya hobi, tapi percayalah sama saya saudara. Saya sebenarnya tidak menemukan kesenangan di dalamnya, gitu ya kan? Hobi saya untuk supaya mungkin ya, jaga badan, jaga konsentrasi, olahraga yang saya lakukan itu saudara. Apa bedanya dengan yang orang benar-benar kesukaan gitu, jadi madu buat dia? Gampang. Misalnya saya ada jadwal main bola, tiba-tiba hujan gak jadi main bola, saya santai saudara. Itu ya kan, tidak terikat. Tapi ada teman saya, marah-marah saudara ya kan, marah-marah gitu. Marah-marah gitu, kesal dia kalau gak jadi main bola gitu. Saya bingung kenapa kesal gitu ya kan. Itu bedanya. Saya punya kesukaan, hobi atau apalah. Tapi kalaupun gak terjadi, saya santai saudara. Ya udah pulang ke rumah istirahat gitu aja kok repot kan gitu ya kan. Nah itu berarti kita tidak menjadikan itu madu, udah itu aja. Jadi sekarang ini kita menjadi ukuran diri kita sendiri. Ya. Kalau kita masih mengenyangkan diri kita dengan dunia, saya yakin hal-hal yang rohani akan menjadi hal-hal yang kita injak-injak. Ya, firman Tuhan tidak pernah bohong. Bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara. Dia tidak mengenyangkan dirinya dengan Tuhan, maka dia akan lapar, ya kan? Padahal keduniawan itu adalah racun, pahit gitu. Tapi kita bingung, saya bingung kenapa orang-orang duniawi menikmati apa yang mereka lakukan. Ya kan saudara, padahal itu dosa. Nah ini ayatnya saudara jawabannya. Karena mereka lapar. Dan mereka tidak tahu mungkin ya. Mereka tidak tahu cara mengenyangkan kerohanian mereka gimana. Karena tidak ada yang menjangkau mereka. Benar gak saudara? Tidak ada yang menginjili mereka. Akhirnya mereka cari kekenyangannya itu di dunia. Padahal itu pahit. Tanya aja dah saudara. Saya pernah kerja di hotel, ya kan, Royal sana. Dan saya ngurus juga klubnya O2 itu saudara. Saya tanya sama mereka yang kerja di situ. Capek saudara. Orang yang hidup duniawi ngeklub, ngedugem, DJ apa segala macam itu. Capek pada aslinya mereka. Tidak menemukan ketenangan. Pahit sebenarnya hidup mereka. Tapi mau gak mau mereka makan. Karena mereka tidak tahu cara mengisinya dengan hal yang lain. Jadi kita bersyukur kita ada di tempat ini. Makanya doa saya di awal gitu. Amin saudara. Karena di tempat ini kayak kita tadi penyembahan. Itu adalah salah satu cara. Untuk kita mengenyangkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini saudara. Jelas karena ini gereja. Tapi bagaimana dia mengenyangkan kita masing-masing. Beda porsinya. Tergantung seberapa lebar saudara membuka hati untuk Tuhan.
Kalau saudara bawa botol kecil, maka segitulah saudara dipenuhi. Karena hadirat Tuhan itu seperti hujan yang deras. Tapi kalau saudara bawa ember yang besar, ya kan, maka segitu banyaklah yang saudara minum gitu kan. Loh iya saudara, ada orang datang ke gereja enggak peduli mau pujiannya bagus kayak mau pujiannya enggak secara mata gitu ya saudara. Tuhan tetap hadir. Apakah saudara pikir kadar kehadiran Tuhan ditentukan oleh lagunya, ya kan? Apakah saudara pikir hadirat Tuhan berat atau tidaknya ditentukan dari main gitarnya salah atau enggak? Enggak ada hubungannya. Amin saudara? Enggak ada hubungannya sebenarnya. Tuhan tetap hadir 100% di gereja ini. Ya, kita ambil contoh gereja ini. Tapi bagaimana saudara membuka hati saudara? Ya segitulah Tuhan akan masuk. Ya, enggak peduli pujiannya jelek kah, bagus kah, sound systemnya bagus kah atau enggak. Sound system jelek, pujiannya salah-salah, tapi kalau saudara membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan, Tuhan masuk enggak saudara? Tuhan pasti masuk dan mengenyangkan saudara. Tapi kalau pujiannya bagus, ya, singernya, worship leadernya tidak ada yang fals satupun gitu ya kan. Keyboardnya mulus gitu ya saudara, tidak ada salah note satupun. Tapi saudara hanya membawa botol yang kecil gitu istilahnya kan, ya kan? Saudara menutup diri untuk Tuhan. Saudara datang cuman karena rutinitas, ayalah aku kan orang Kristen datang aja gitu. Walaupun pujiannya sebagus apapun, saudara tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Itu kenyataannya saudara. Bahkan saudara akan cenderung, mudah-mudahan ini bukan di gereja ini, amin saudara ya, di gereja lain. Orang-orang seperti itu yang sudah kenyang sama dunia, pada waktu dia ke gereja, khotbah sebagus apapun akan diinjak-injak. Gak ada harganya buat orang itu. Yakinlah saudara. Benar saudara. Ini ya ayatnya. Orang yang sudah kenyang akan sesuatu, dia akan menginjak-injak yang lain. Itu loh saudara. Makanya saya bilang sama praise and worship team ya kan. Orang menginjak-injak itu kelihatan aja dari cara sikapnya. Gitu ya kan. Dia berarti menghargai hal yang lain. Kalau dia tidak menghargai pelayanan ini. Gitu loh. Berarti dia sudah dikenyangkan dengan hal yang lain. Sama juga dengan hidup kita pribadi. Sama juga dengan orang-orang nih yang gak ke gereja nih. Ya kan saudara kan? Orang Kristen padahal. Lebih mementingkan hal yang lain. Udah jelas itu saudara. Berarti dia memilih dikenyangkan dengan hal yang lain. Dan dia memilih untuk menginjak-injak Tuhan. Udah itu aja ukurannya. Amin saudara. Tapi kalau saudara udah tahu hari Minggu mau ibadah. Pagi-pagi udah bangun gitu ya kan. Siap-siap. Berarti saudara menghargai Tuhan. Amin saudara. Saudara mau dikenyangkan. Saya yakin. Begitu ada tawaran dosa. Saudara akan injak-injak itu. Nah gitu aja saudara ya kan. Oke lanjut saudara. Kita buka Yohanes pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-7. Mari kita mengenyangkan diri kita dengan roh saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang dikukatakan, ini Tuhan Yesus yang ngomong saudara ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang pilihannya kenyangkan dengan Tuhan atau kenyangkan dengan dunia. Bagaimana caranya Pak? Saya dikenyangkan oleh Tuhan. Gampang. Kita membiarkan roh Tuhan masuk dan mengenyangkan kita. Itu aja jawabannya saudara. Dan itu sekarang bisa terjadi saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Maka itu saudara, saya rindu untuk kita merayakan Paskah, merayakan Pentakosta. Saudara tahu Pentakosta? Pentakosta itu penta 5, kosta 50 artinya ya kan?
Tahu nggak artinya saudara? Dan tahukah saudara kalau GSKI ini alirannya adalah aliran Pentakosta. Aliran karismatik kalau bahasa kerennya. Padahal kita ya Pentakosta alirannya saudara. Jadi ada dua gereja, satu aliran Injili dan satu Pentakosta. Gampang aja membedakannya. Yang Injili tidak percaya karunia Roh Kudus, yang Pentakosta bergantung kepada Roh Kudus. Tetapi tahukah saudara, gereja-gereja Pentakosta sekarang, yang pertama udah gak mau lagi disebut Pentakosta. Betul, coba aja cari gereja-gereja yang maju sekarang. Namanya kan udah aneh-aneh gitu kan. Dulu kita bangga saudara, kamu gereja Pentakosta. Karena itu kita menunjukkan bahwa kita percaya Roh Kudus masih bekerja sama kita. Gitu loh. Dengan bangga. Sekarang kamu gereja mana? Aliran Pentakosta. Orang bilang apa? Kuno. Ya kan? Ketinggalan zaman kamu gitu ya kan. Aduh. Padahal satu-satunya yang bisa mengenyangkan kita zaman sekarang adalah Roh Kudus. Dan Tuhan sudah mati. Saudara, baca satu ayat lagi ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-13. Di Yohanes 16 itu tadi kan, tinggal kita scroll di bawahnya sedikit. Kita baca ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia itu Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di ayat yang lain dikatakan bahwa yang mengingatkan, setelah kita baca Alkitab, kenapa Alkitab tidak bisa dipasangkan dengan Roh Kudus? Pada waktu kita setelah baca Alkitab semua, pada waktu kita menjalani hidup di mana perlu ayat itu diaktifkan, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat itu. Gitu ya. Contoh kalau saudara mau mencuri, maka Roh Kudus akan mengingatkan dalam hati, jangan mencuri. Ada tertulis jangan mencuri. Makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis, selalu diawali dengan ada tertulis, dan yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus tapi tidak pernah baca Alkitab, nggak bisa juga saudara. Kenapa? Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara mau penuh Roh Kudus, pada waktu saudara menghadapi masalah, ayat apa yang mau diingatkan sama Roh Kudus? Lo saudara nggak pernah baca. Nangkep ya saudara ya, ininya ya, korelasinya, hubungannya. Roh Kudus hanya mengingatkan apa yang pernah kita baca. Kalau saudara tidak pernah baca, apa yang mau diingatkan gitu saudara? Oke? Maka dibaca Alkitab dan dipenuhi Roh Kudus. Dua ini tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, saya ingin kita kembali ke ayat yang 7 saudara. Yohanes yang ke-16 pasal 16 ayat kan? Bukan. Ayat yang ke-13 tadi. Kita fokus di situ saudara ya. Fokus di situ saudara, ayat 13 saudara. Karena kalau kita baca sekilas kita tidak dapat esensinya. Yang pertama, Roh Kudus di situ ditulis dengan huruf besar. Apa tandanya saudara? Ya kan? Tetapi apabila ianya huruf besar kan? Ya kan? Kemudian Roh kebenaran huruf besar kan? Kalau ditulis dengan huruf besar, berarti disamakan levelnya dengan Tuhan. Berarti Roh Kudus ini yang pertama ya saudara. Yang berikutnya, perhatikan ya saudara. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan ayat ini saudara. Bisa nangkap nggak saudara? Ternyata Roh Kudus ini sebuah pribadi. Roh Kudus ini seperti orang, seperti satu pribadi, seperti saya, Israel Roman, seperti David. Itulah Roh Kudus. Ini suatu pribadi. Dikatakan di sini dia bisa berkata-kata, ya. Roh Kudus bisa mendengar. Kayak
Dan Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang orang sering miss. Miss karena dianggap Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang di awam-awam. Tahu nggak di awam-awam? Suatu hal yang nggak kelihatan, supranatural, kan gitu saudara ya kan? Yang merinding-merinding. Ada hubungannya merinding sama Roh Kudus sebenarnya? Nggak ada, saudara. Mana ada ayatnya? Apabila kau merinding maka disitulah Roh Kudus ada. Ada ayatnya, saudara? Coba tunjukkan sama saya. Nggak ada. Roh Kudus ini pribadi. Sama seperti Tuhan Yesus yang bisa mendengar, yang bisa makan, yang bisa berbicara, maka Ia pun seperti itu. Bedanya adalah memang Dia tak kelihatan karena bentuknya roh. Tuhan Yesus bentuknya seperti kita, dan sekarang Dia ada di surga sedang membuat rumah kita. Amin saudara, itu kan yang Dia firmankan, menyiapkan kediaman bagi kita. Sekali-sekali Tuhan Yesus bisa menampakkan diri, amin, bisa kepada seseorang. Dia menampakkan diri mungkin dalam mimpi, entah mungkin dalam apapun, mungkin urgent gitu saudara ya. Mungkin ada orang mau bunuh diri kan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi itu sekali-sekali. Tetapi Roh Kudus ini, kenapa Dia disebut roh yang mahani dan yang maha kuat dan roh yang luar biasa? Karena Roh Kudus ini bisa berada di seluruh tempat di waktu yang sama, dan Dia bisa ngurusin saudara pribadi masing-masing secara pribadi dengan individu yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Roh Kudus bisa ngurusin ini. Roh Kudus bisa mendengar keluh kesahnya dari sekian miliar orang di dunia ini. Amin saudara. Kalau sekian miliar orang ini berdoa, Roh Kudus bisa dengar satu persatu. Maka itulah Dia disebut Tuhan, dan Dia memiliki jawabannya untuk sekian miliar orang itu. Jawabannya beda-beda saudara, tapi Dia sanggup untuk memberikannya. Itulah Roh Kudus. Betapa berkuasanya Roh Kudus, dan betapa Roh Kudus adalah suatu pribadi yang harus kita hargai dan kita sayangi karena Dia pribadi. Ada ayatnya, gak usah kita buka sekarang. Roh Kudus bisa berduka. Amin. Firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Sama nggak dengan kita yang bisa bersedih? Sama. Cuma orang sering nggak peduli dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu suatu pribadi yang bisa sedih, bisa sedih, tapi orang cuek sama Dia. Roh Kudus sedih kalau ada gereja yang tidak mengakui bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Sedih Roh Kudus. Roh Kudus sedih kalau ada orang bilang bahasa roh itu sesat. Sedih Roh Kudus. Sedih. Roh Kudus sedih pada waktu pagi. Saudara pikir yang membangunkan saudara itu siapa? Iya kan? Pada waktu manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas. Betul kan saudara? Rohnya masuk, maka manusia bisa berkata-kata dan hidup. Saudara pikir waktu saudara bangun dari tidur itu siapa yang membangunin saudara? Roh Kudus, roh dalam kita, roh Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita melek mata dan bernafas. Tapi Dia sedih karena sering dicuekin. Karena banyak kita bangun langsung ngapain kayak gitu ya kan? Gak peduli sama Tuhan. Maka itu sebagai penutup, kalau saya baca ayatnya, percaya aja sama saya. Maka itu ada ayat yang berkata, hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Saudara tahu dosa apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Maka katanya Pak, katanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Memang
Kalau mendukakan Roh Kudus masih bisa diampuni nggak saudara? Masih. Saya pastikan 100% masih bisa. Asal orang tersebut bertobat dan tidak menentang. Gitu ya saudara. Tapi kalau pada tahap apa sih yang dimaksud menghujat Roh Kudus? Yang dimaksud menghujat Roh Kudus adalah tunggu khotbah saya yang selanjutnya saudara ya kan? Ya nanti saudara ya kan? Karena itu satu bahasan khotbah tersendiri. Bayangkan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni tetapi tidak disadari oleh manusia. Amin saudara. Iblis gak peduli saudara pelayanan, bahkan jadi pendeta, setiap minggu rajin ibadah, gak peduli dia. Tapi yang dia pedulikan adalah engkau menghujat Roh Tuhan atau enggak. Itu yang diincarnya saudara. Karena ada orang dalam kondisi dia melayani, tapi hidupnya dalam kondisi menghujat Roh Kudus. Ada gak saudara? Ada saudara. Dan orang tersebut tidak sadar melakukannya. Ada saudara. Ya, jangan sampai ada di gereja ini, amin saudara. Tapi di gereja lain saya mau katakan banyak saudara. Orang dalam kondisi menghujat Roh Kudus, tapi dia gak tahu dan dia dalam gereja. Jangan sampai kita melakukannya. Ya, minimal ya khotbah ibadah hari ini. Saudara mengerti ada Roh Kudus ya. Ingat saudara, pulang dari tempat ini ya. Roh Kudus itu pribadi. Dia berdiri di samping saudara. Dia pribadi. Dia bisa ngomong, dia bisa dengar, dia bisa sedih. Dia bisa ketawa, dia bisa senang saudara, tapi dia bisa kecewa. Dan dia juga bisa dihujat. Jangan sampai kita masuk ke dalam penghujatan kepada Roh Kudus. Amin saudara, amin buat firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian lagi saudara. Kita angkat pujian lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita merasa selama ini mustahil bagi saya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh tidak saudara. Nah pujian kayak gini, ya inilah yang dimaksud Tuhan tiada yang mustahil. Roh Kudus sangat suci Pak, saya masih berdosa. Kok bisa? Bisa. Asal saudara ikut petunjuknya. Kan gitu saudara ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan saudara, Roh Kudus bisa memenuhi kita. Baru ayat ini berlaku. Jangan saudara berkata, hari ini aku jalan kaki, bulan depan bisa punya motor. Haleluya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada hubungannya pujian ini, ayat ini dengan itu saudara. Tidak ada hubungannya saudara. Tidak ada yang mustahil. Tahun depan aku naik pangkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tiada yang mustahil, gak ada hubungannya saudara. Amin saudara. Tapi kalau saudara dalam keadaan terpuruk sekarang, dalam keadaan rohani, tapi saudara mau bertobat, maka tiada yang mustahil. Tuhan pasti bisa mengangkat saudara. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntun. Saya mengundang Ibu Gembala untuk menjadi atau masih ada yang ingin disampaikan. Sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada Yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil.
kita harus menghargai dan menghormati hadirat Allah, hadirat Tuhan yang melewati Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang mempercayai Dia, menghormati Dia. Maka Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jika saya dan saudara tidak menghargai kehadiran Tuhan, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak menghargai Tuhan, itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Bapa, kami sering melupakan itu. Kami sering tidak mengerti, tidak menghargai dan menghormati Tuhan ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang memuji dan memuliakan Engkau, Dia hadir. Tuhan hadir dan Tuhan ada. Kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami menghargai dan menghormati Engkau. Kami takut akan Engkau, Tuhan. Jika kami berlaku salah di hadapan-Mu, bersikap tidak hormat kepadamu, Tuhan, ampuni setiap kami. Bapa, tolong kami menghargai dan menghormati Engkau. Apapun di dalam setiap perbuatan kami, itulah yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersikap menghormati Engkau dalam setiap tindak, tanduk, dan perbuatan kami. Terus singkapkan Tuhan, singkapkan hikmat pengertian-Mu bagi kami supaya kami tidak berlaku salah. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa, karena kami tidak peduli akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Singkapkan bagi setiap kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini sangat begitu dalam bagi kami. Sering kami melalaikan dan tidak peduli hal itu. Menyepelekannya dalam hidup kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Kau mengingatkan kami. Supaya kami dalam keadaan apapun juga, situasi apapun juga, kami mempercayai Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan yang harus kami hormati, kami hargai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman pada pagi dan siang hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan, teguran-Mu, nasihat-Mu, ajaran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Terus Bapa, berikan kami hati yang baik, hati yang lembut untuk menerima kebenaran-Mu ini. Saudara kekasih, mari bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan